Inilah acara yang ditunggu-tunggu. Acara yang penuh manfaat untuk kehidupan kita. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Hai, senang ya saya bisa hadir kembali untuk Anda selama 1 jam ini. Yang pasti, siapa saya? Sasa Harun dong ya, yang selalu siap memberikan informasi seputar kesehatan untuk Anda. Gak sendirian loh ya, ada Pak Nyotos. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat ya Pak. Bukan sehat lagi, luar biasa, segar, awet muda. Dan yang penting jalanan lancar. Lancar hari ini ya. Macet-macet. Ada di rumah semua. Saya juga tadi surprise banget. Hah, Pak Nyoto cepet banget gitu kan. Dari rumah mungkin sekitar jam 2 lewat 5 sampai kantor sini jam 2 lewat 10, 5 menit. Iya. Terbang, mungkin bisa agak deketan dikit Pak. Oke, yuk yang mau gabung boleh langsung ya WhatsApp kita berdua di 0815111003 0815111003 dan untuk 1 jam ini kita akan membahas seputar bahaya obat kolesterol. Ini ada sebuah penelitian terbaru nih Pak dari jurnal Circulation sebelumnya menyebutkan bahwa obat penurun kolesterol statin itu adalah kandungannya ya Pak ya. Statin kandungannya. Kandungannya katanya aman untuk dikonsumsi. Dan obat ini diklaim dapat membantu menurunkan resiko penyakit seperti Alzheimer, kanker dan juga penyakit jantung. Tapi setelah diteliti kembali baru-baru ini ternyata statin malah disebut-sebut memiliki efek samping yang sangat berbahaya. Apakah demikian Pak? Ya ini saya kan kebetulan kenapa pengen sharing sama para pendengar ya. Saya ambil dari literatur buku program anti-X karangan Lani Lingga PhD, penerbitnya Alex Media Komputindo, dan sekaligus saya cari-cari di web gitu ya, hellosehat.com tentang efek samping dari obat penurun kolesterol ya. Jadi yang menarik itu statin itu selain menurunkan kolesterol tapi juga menurunkan suatu zat yang sangat dibutuhkan tubuh namanya koenzim Q10. Dan kalau kita kekurangan enzim itu, yang koenzim Q10 tersebut, itu ternyata memperbesar resiko serangan jantung. Padahal kan ironis ya, saya ingin kolesterol saya rendah. Betul. Karena kalau kolesterol saya normal, saya tidak punya resiko penyakit jantung gitu kan. Penyakit yang lain-lain, tapi ternyata statin itu memangkas koenzim Q10 malah memperbesar risiko serangan jantung. Kok bisa begitu Iya. ya Pak? Nah, koenzim Ngeri Q10 ya. itu kan serupa vitamin ya, namanya juga antioksidan. Ya. Dan mencegah terjadinya pengerasan akibat dari kolesterol dalam pembuluh darah. Jadi kolesterol kita bisa mengeras disebut peroksida lipida ya. Menyebabkan pengerasan pembuluh darah, tapi kalau dipangkas ya pembuluh darah kita walaupun kolesterolnya sedikit tetap mengeras ya. Dan yang berbahaya lagi, yang namanya kandungan dari statin tersebut itu memicu defisiensi vitamin yang larut dalam lemak. Jadi kalau vitamin kan ada 2, yang larut dalam air, vitamin B dan C. Betul. Yang larut dalam lemak itu vitamin A, D, E, dan K. Jadi kalau kita punya vitamin A, D, E, dan K itu kekurangan, bayangkan deh kalau kita kurang vitamin A aja deh, penglihatan kita kan pasti menurun dong kemampuannya. Iya, jadi kabur ya Pak. Terus kita punya masalah kulit juga kurang bagus kalau kurang vitamin A. Kita juga punya masalah dengan kulit, tulang dan sebagainya. Apalagi kekurangan vitamin D. Karena vitamin D itu berguna untuk membantu penyerapan kalsium ke dalam tulang. Otomatis kurang vitamin D kita osteoporosis. Nah, kalau penyerapan vitamin E kita berkurang, waduh, kulit kita kalau vitamin E-nya kurang, yang tadinya lembut jadi kering, jadi kasar. Bersisik ya Pak, Bersisik. kayak ular. Ngeri banget. Ya kan? Nah, apalagi kekurangan vitamin K, darah kita susah membeku. Nah, itu efek samping dari statin. Itu pemakaian jangka panjang atau pemakaian jangka pendek udah kelihatan efek sampingnya Pak? Nah, jadi kalau saya baca dari buku ya karangan Lani Lingga PhD tersebut ya, sindroma X tersebut itu kurang lebih konsumsi jangka panjang. Tapi kalau saya baca dari Hello Sehat ya, efek samping statin yang umum terjadi jangka pendeknya itu kita gampang mual atau kalau mual pasti bawahnya bikin muntah pasti. Iya ya. pasti. Terus mengantuk, pusing, kram perut atau sakit perut, kembung, sakit kepala ya. Masalah dengan sistem pencernaan ada yang sembelit. Nah, kalau sembelit cari obat sembelit. Diare cari obat diare. Jadi akibatnya obat kita jadi bertambah-tambah.
karena efek samping dari statin tersebut ya. Oke, tadi kan Pak Nyoto bilang ini adalah jangka pendeknya, yaitu salah satunya mual, pusing, kembung, sakit kepala. Apakah itu semua orang yang menderita kolesterol akan merasakan hal yang sama atau sebagian aja? Sebenarnya statin itu bukan merek ya. Kalau mereknya cari sendiri deh di luar sana. Yang kandungannya Ini statin kandungannya ya. Kandungannya statin statin ya. Jadi namanya. jangan salah arti. dulu, jangan salah arti. Ntar orang cari nggak ada sih namanya obat statin gitu. Semua obat kolesterol itu kandungannya statin gitu ya. Jadi setiap orang memang beda-beda. Cuma kalau seandainya saya konsumsi obat kolesterol cuma ngantuk-ngantuk doang sih nggak masalah ya. Kram perut dikit nggak apa-apa gitu. Tapi kalau sembelit itu jadi bermasalah. Nah tiap orang tuh beda-beda gitu ya. Nah yang jadi permasalahan itu kalau memang dia sudah termanifestasi MAH gitu ya, konsumsi obat statin tambah kembung, nah itu dia mesti cari solusi yang lain selain konsumsi obat itu kalau dia ada kolesterol sekaligus ada MAH kan seperti itu. Iya, jadinya nambah obatnya ya. Iya. Yang harusnya kadar kolesterolnya turun, tapi karena berkepanjangan mengkonsumsinya, akhirnya timbullah penyakit-penyakit baru, konsumsi obat lagi yang baru. Harusnya bagaimana dong Pak? Sabar ya Pak. Sabar ya Pak, nanti akan kita kupas secara tuntas mengenai efek samping obat kolesterol dan juga solusinya seperti apa. Nah, untuk Anda, yuk yang mau gabung, mau tanya-tanya langsung aja ya di 081511103103 081511103103 dengan sebutkan nama Anda, alamat Anda, kemudian usia Anda berapa dan riwayat kesehatan Anda itu bagaimana. Ditunggu ya, dan kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Kita masih ngobrolin seputar efek samping atau bahaya dari obat kolesterol. Yang mau tanya, mau sharing, boleh silakan ya. Ditunggu WhatsApp-nya di 081511103103 081511103103 dengan sebutkan nama Anda, alamat Anda, kemudian usia Anda berapa dan riwayat kesehatan Anda seperti apa. Tadi baru ada satu efek samping yang disampaikan sama Pak Nyoto. Bukan satu sih, beberapa, tapi ini masih gejala-gejala umum yang bisa kita lihat lah ya. Pusing, kemudian mual gitu kan, kembung, kram perut. Ada nggak sih Pak yang lebih berbahaya lagi dari itu, dan apa dong solusinya biar kita tidak ketergantungan sama obat itu? Jadi begini, kita sharing lagi ya. Kalau kita ingin kolesterol kita normal, memang sih kayak sumbangan dari pola makan yang kaya dengan kolesterol itu cuma sedikit, paling 20%. Jadi konsumsi makan yang santan-santan, terus banyak mengandung kolesterol itu nggak banyak. Jadi yang paling bagus adalah gaya hidup kita juga dirubah. Oke. Tapi kita lanjutkan dulu ya, efek samping obat penurun kolesterol itu yang namanya statin. Jadi kan saya bilang dia menurunkan koenzim Q10. Akibatnya bisa terjadi pengerasan pembuluh darah atau aterosklerosis. Dan yang berbahaya itu mengganggu aktivitas tiroid. Ya, nah kalau tiroid itu terganggu, kita punya metabolisme itu bisa melambat kalau tiroid kita kurang. Kalau metabolisme kita melambat, akibatnya kita obesitas. Ya, nah kalau obesitas ujung-ujungnya apa? Diabetes. Iya. Nah, jadi yang namanya disfungsi tiroid itu ada dua, ada hipotiroid, ada hipertiroid. Ya. Jadi kalau hipo apapun hiper sama-sama nggak enak deh ya. Jadi yang paling penting itu bagaimana kita punya hormon tiroid itu normal, gitu, ya. Kemudian konsumsi statin menurut buku program anti-X Lani Lingga PhD ini ya, konsumsi statin selama 3 tahun berturut-turut meningkatkan produksi enzim transaminase dalam serum 3 kali lebih tinggi. Jadi kalau enzim transaminase ini lebih tinggi menyebabkan kerusakan hati. Oke. Nah kalau hati kita rusak, wah metabolisme kita makin rusak lagi, makin disfungsi. Karena semua fungsi dari pabrik kimia itu adanya di liver. Jadi liver itu penting sekali, tapi karena rusak karena konsumsi statin jangka panjang, menurut buku tersebut ya bahaya juga. Jadinya kemana-mana peradangan hati. Betul. Ya? Dan yang paling berbahaya itu konsumsi statin tidak boleh dicampur dengan gembrifrozil. Apa tuh Pak? Karena bisa merusak ginjal. Kalau sudah rusak ginjal bisa gagal ginjal. Jadi konsumsi itu ya harus hati-hati, harus tahu kontraindikasinya. Ya. Tapi gimana dong? Saya kan kolesterolnya tinggi, kan banyak orang begitu terus ya. Bagaimana caranya kita kalau bisa dengan gaya hidup sehat, pola makan sehat, kita bisa menurunkan kolesterol kan sebenarnya itu ya.
Nah masalahnya apalagi kalau kita konsumsi statin itu bukan sekedar menurunkan kolesterol total maupun kolesterol jahat katanya LDL, tapi ternyata kolesterol HDL-nya juga sama-sama turun. Ya kalau LDL-nya turun, HDL-nya naik, nah itu baru deh jempolnya kalau ada 4 ya. Tapi ini masalahnya LDL-nya turun, HDL-nya ikut-ikutan turun. Dan penelitian di Women Health Initiative, statin berisiko pemicu penyakit diabetes, tapi sebelumnya ya karena tadi melambatkan proses metabolisme tersebut. Nah, jadi kalau saya lihat dari hal-hal tersebut, kita itu kalau bisa hidup sehat tanpa obat, karena memang kita misinya hidup sehat tanpa obat, kan seperti itu. Maunya seperti itu, tapi harus. Jadi kalau bisa kita meminimalisir konsumsi obat-obatan dalam jangka panjang, kan paling penting seperti itu. Dengan cara apa? Meningkatkan kualitas kesehatan kita sampai dari tingkat tubuh kita, organ, sampai tingkat sel, sampai tingkat DNA, dengan cara mengubah pola makan, gaya hidup, ya. Terus mengubah, ya paling penting kecerdasan kesehatan kita dulu. Kalau kita udah cerdas secara kesehatan, kita punya keinginan untuk mengubah gaya hidup kita, yang paling penting. Oke, yang mau saya tahu gini Pak, orang kalau yang menderita kolesterol, cara mengkonsumsi obatnya apakah sama kayak flu, kayak batuk sehari 3 kali, atau mungkin dia ada jam-jam tertentu atau gimana Pak? Nah biasanya sih tergantung dari dokternya ya, setiap dokter kan masing-masing berapa kalinya mungkin tergantung dari kadar kolesterol yang dia miliki, kan seperti itu ya. Cuma yang paling penting itu kalau kita sudah kolesterolnya tinggi, kan kita khawatirkan kita kena penyakit efek samping dari kolesterol. Yes. Ya seperti pengerasan pembuluh darah, seperti jantung koroner. Kita kan konsumsi obat kolesterol tujuannya biar tidak ada komplikasi. Cuma kalau kita dosisnya makin bertambah, ya komplikasinya bukan dari penyakitnya, takutnya dari efek samping dari obat tersebut, kan gitu. Jadi yang paling penting itu ya kita harus ubah pola makan kita. Udah konsumsinya obat kolesterol, pagi siang sore makannya junk food, makan rendang terus, ya susah juga ya. Ya gimana mau turun? Betul. Jadi nambah. Terus sebaiknya untuk penderita kolesterol, makanan yang harus dimakan dan makanan yang harus dibuang jauh-jauh apa? Selain santan, selain minyak-minyak gitu? Selain goreng-gorengan ya, selain goreng-gorengan, bala-bala nggak boleh, ya kan? Iya. Tahu isi nggak boleh. Saya tuh kalau ada orang teman saya yang kolesterol, hipertensi dan udah banyak udah banyak konsumsi obat itu saya paling seneng godain. Iya. Nah ini jangan dimakan ya, ini jangan dimakan ya. Buat saya aja. Buat saya aja. Anda ngeliatin aja gitu. Kamu nonton aja, kolesterolnya udah tinggi sih. Oke, makanan yang diperbolehkan apa Pak? Nah, untuk menjaga daya tahan tubuhnya tetap oke. Yang paling mudah itu kalau kita pingin kolesterol kita turun, ya kan, kita konsumsi makanan yang masih segar, buah-buahan yang masih segar, lalap-lalapan yang masih segar, yang belum dipanaskan lebih daripada 40 derajat Celcius. Dan nanti kita mau cerita tentang suatu makanan yang sudah diekstraksi dengan teknologi tinggi dari Jepang, namanya Ziman. Mantap. Ya, dan ini 100% bukan obat, karena dikonsumsi untuk orang sehat yang ingin tambah awet muda. Cuma bagi mereka yang sudah termanifestasi penyakit kolesterol tinggi gitu ya, minum Ziman ini mampu menurunkan kolesterolnya tapi tidak simsalabim. Kenapa? Karena tubuh kita butuh proses untuk membongkar semua racun dalam tubuh, menyimbangkan fungsi hormonal, menyimbangkan fungsi regulasi dari setiap organ, terus sampai dia perbaikan sampai ke tingkat seluler. Dan itu makanan yang ada dalam Ziman itu makanan yang kaya dengan antioksidan tingkat tinggi. Dan antioksidan ini disebut antioksidan hidup karena diproses tanpa melalui proses pemanasan. Jadi di situ banyak sekali peptida asam amino dari mengkudu, dari kulit manggis, dari delima, dari anggur, dari kemudian dari pegagan gitu ya. Dan semua kandungan itu diambil ekstraksinya dengan teknologi dingin. Wow. Jadi setelah dia diekstraksi 1 kali sudah pekat, diekstraksi lagi 2 kali. Jadi kenapa kok minumnya cuma 3 tetes, 5 tetes gitu ya? Karena kalau zaman sekarang kan senangnya yang praktis. Iya. Kalau Emang. juga zaman dulu kalau mau sembuh minum ya 1 botol gitu. Sekarang kan nggak usah lah, udah bisa diekstraksi gitu kan. Jadi cukup kita konsumsi 5 tetes pagi, siang, sore, malam. Bagi mereka yang udah punya masalah kolesterolnya kronik dan takut kena efek samping kolesterol, takut
nanti saya pasang ring nih jantung saya, kalau kolesterol saya tinggi terus, nanti saya takut kena stroke karena ada gumpalan di otak, gitu ya. Nanti saya takut ada pengerasan pembuluh darah yang lain. Ya sudahlah, kita cari solusinya bukan sekedar melalui obat, tapi melalui makanan yang kaya dengan antioksidan hidup yang namanya Ziman, seperti itu. Jadi buang jauh-jauh ya yang namanya obat penurun kolesterol, karena tadi Pak Nyoto sudah menjelaskan efek sampingnya amat sangat berbahaya. Selain bisa peradangan hati, kemudian juga bisa nyeri otot, kembung, sakit kepala, kram perut, kemudian bisa ke jantung, ya kan, kemudian diabetes. Aduh, ngeri banget, apalagi kalau dikonsumsinya sepanjang hidup Anda. Ya udah, ganti aja obat penurun kolesterol Anda dengan Ziman yang bisa Anda dapatkan di Tokopedia dan juga di Bukalapak, atau bisa juga di gerai-gerai Ziman di sekitar Anda, di radio kesayangan Anda. Bisa pesan via WhatsApp juga di 0877900300. Sekali lagi, Anda bisa pesan via WhatsApp ya di 0877900300. Ini cara pemakaiannya pun juga amat sangat gampang banget dan simple. Botolnya pun juga kecil, mungil, praktis, bisa dibawa kemana aja. Bisa diteteskan di bawah lidah 3-6 tetes setiap kalinya. Ya, sehari bisa 3-5 kali tergantung kebutuhan Anda. Atau bisa juga diteteskan di dalam air dengan ukuran 100 ml dengan air dingin atau normal. Asik banget kan, bisa dibawa kemana-mana. Dan ini bukan obat ya, ini adalah makanan yang bisa Anda konsumsi untuk menjaga daya tahan tubuh Anda biar tetap bugar. Dan makanan ini tidak hanya dikonsumsi oleh orang yang sakit, Anda yang sehat biar tetap bugar, awet muda seperti kita ya Pak. Betul. Cantik dan ganteng. Anda juga bisa mengkonsumsinya sehari 3 kali, diteteskan di bawah lidah. Virus corona yang sangat berbahaya ini sudah mulai masuk ke Indonesia. Untuk itu kita harus melakukan pencegahan agar tidak terjangkit virus ini. Salah satu cara terpenting mencegah virus ini adalah menjaga kesehatan tubuh. Kita akan terhindar dari virus corona kalau kita benar-benar sehat. Nah, untuk menjaga kesehatan tubuh, minumlah Ziman 5 tetes 2 kali sehari. Dan belilah Ziman di radio kesayangan Anda ini, apotik, kios Ziman yang ada di sekitar Anda. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Terima kasih untuk Anda yang terus bergabung barengan saya Harun dan juga Pak Nyoto selama 1 jam ini. Temanya adalah efek samping atau bahaya dari obat kolesterol. Salah satunya adalah kita bisa kena ginjal kalau kita terus-terusan mengkonsumsi obat-obatan untuk meredakan kolesterol gitu ya. Kenapa kok ginjalnya bisa rusak ya? Karena ginjal itu mencoba menghilangkan racun dalam tubuhnya, akhirnya nggak kuat gitu ya, menyebabkan kerusakan otot yang diakibatkan penggunaan statin. Bisa jadi gagal ginjal atau bisa juga kematian. Kan ngeri banget. Jadi biasanya kalau itu terjadi kalau kita konsumsi statin plus gembrifrozil. Jadi kontraindikasinya ternyata memperberat fungsi ginjal, akibatnya merusak ginjal, akibatnya gagal ginjal. Iya, bisa jadi kematian endingnya, kan mengerikan sekali ya. Ini ada pertanyaan nih Pak dari 081511103103 yang sudah kirim WhatsApp ya. Namanya adalah Azwar di Cipinang, 40 tahun. Saya setiap makan enak harus mengkonsumsi obat kolesterol terus. Jadi seolah-olah kecanduan. Kalau enggak ya pasti akan ngerasa pusing, terus kepalanya agak-agak berat. Kalau dicopot dulu kan nggak mungkin ya Pak. Kira-kira aman nggak kalau dilanjutkan minum obat kolesterol itu? Jadi makan enak sih nggak masalah. Semua orang pengen makan enak ya kan. Cuma bagaimana caranya kita bisa menurunkan kolesterol? Sebenarnya kalau kita punya liver itu fungsinya bagus ya, karena kan segala sesuatu itu diproduksi di liver, termasuk kolesterol LDL apa segala macam itu kan metabolismenya di liver. Kita tidak termanifestasi penyakit kolesterol tinggi karena bukan 100% bukan dari makanan untuk menyebabkan kita punya kolesterol tinggi. Sumbangan dari makanan nggak besar ya, walaupun waduh kalau gitu saya makan enak-enak terus dia bukan ya. Jadi makanan yang mengandung santan, kemudian mengandung jeroan, makanan mengandung daging dan kolesterol tinggi ya penyebabnya juga. Tapi yang paling penting itu kita punya organ tubuh kalau bagus, kolesterol kita ya normal. Jadi jangan kita terlampau ketakutan fobia. Jadi dikit-dikit kita konsumsi obat-obat kolesterol yang tadi saya sebut notabene kandungannya statin. Nah itu yang kita ceritakan itu kan bahaya jangka panjang maupun jangka pendeknya. Jadi
kita kan mesti lihat dong kolesterol total kita berapa yang normal, jangan lebih daripada 200 kan seperti itu. Terus perbandingan antara kolesterol jahat sama kolesterol baik. Kemudian trigliserida, karena kalau trigliserida kita tinggi nanti larinya ke LDL kita tinggi juga seperti itu. Jadi saran saya cek deh kadar kolesterol total kita berapa, LDL, HDL sama trigliserida. Kemudian usahakan normal dengan gaya hidup sehat. Itu yang paling penting daripada kita konsumsi obat-obatan jangka panjang yang tadi kita ceritakan. Betul. Ya kan, nanti kita malah komplikasi ke organ yang lain, punya masalah dengan hormon tiroid, jadi obesitas, jadi diabetes karena kerusakan dari metabolisme akibat kebanyakan konsumsi efek samping dari obat-obat statin. Itu yang harus kita hindari. Oke, Pak Azwar bisa diganti kali ya dengan Ziman gitu, lebih aman ya, karena Ziman itu kan bukan obat, jadi tidak ada efek sampingnya. Ziman itu adalah makanan, jadi bisa dikonsumsi nih sama Pak Azwar ya, sehari bisa 3-5 kali tergantung kebutuhan Anda. Kemudian bisa diteteskan di bawah lidah 3-6 tetes, atau bisa juga diteteskan ke dalam air 100 ml airnya, air dingin atau suhu biasa aja gitu. Dan Anda bisa mendapatkan Ziman di Tokopedia, di Bukalapak, di radio kesayangan Anda, atau mungkin di gerai-gerai Ziman di sekitar Anda gitu. Terus juga ini ada Oscar di Kalijambe, mau tanya, kepala bagian belakang sering sakit, mata bawahnya mengantuk terus lemes, males katanya. Waduh, mesti olahraga. Kayaknya nih ya. Iya. Apakah ini merupakan salah satu gejala kolesterol atau gimana nih Pak? Ya, kalau gejala kolesterol itu kalau kita punya leher pegal-pegal, tegang, ya kan, kaku, terus rasa panas di kuping, itu biasanya trigliseridanya tinggi, ya kan? Ya bisa jadi, tapi yang paling efektif itu kita mesti cek dulu kita punya kolesterol itu parameternya berapa. Itu lebih apa namanya? Lebih valid deh daripada kita ngira-ngira gitu ya. Iya sih, memang harus cek benar-benar. Kalau cuma ngira-ngira doang, salah minum obat, betul, nanti malah repot. Jadi malah kemana-mana. Kalau secara umum ciri-ciri orang kolesterol itu mudah lelah, gampang capek, sering mengantuk ya. Kemudian lehernya tegang, tadi yang saya ceritakan tadi karena ada kolesterol tinggi ya. Terus kadang-kadang dia punya saraf itu kurang baal, sering kesemutan. Oke. Ya. Nah, nanti kalau nyeri dada sebelah kiri, hati-hati tuh, bukan sudah kolesterol tapi sudah termanifestasi ke jantung. Ya, sakit kepala setelah makan makanan tertentu. Makan goreng-gorengan, santan-santanan, lemak-lemakan, sakit kepala. Wah, itu pasti kolesterolnya lagi naik tuh ya. Jadi itu kalau itu ada gejala-gejala, itu kan gejala. Tapi yang paling tepat itu adalah cek kadar kolesterol kita secara rinci. Tapi kalau kita mau sehat secara alamiah dengan makanan, konsumsi Ziman jangka panjang. Tuh, Pak Oscar ya, langsung aja cek apakah benar Anda terindikasi kolesterol, biar lebih jelas lagi, dan cara penanganannya pun juga biar lebih jelas lagi. Konsumsi Ziman dong ya, sehari 3-5 kali, diteteskan di bawah lidah 3-6 tetes, bisa juga diteteskan di dalam air. Ukurannya 100 ml aja, dan Pak Oscar juga bisa mendapatkannya di Tokopedia, di Bukalapak, bisa pesan juga via WhatsApp di 0877 90.300 atau di radio kesayangan Anda, atau bisa juga di gerai-gerai Ziman. Kemudian juga ini ada pertanyaan dari Angel, usianya 30 tahun. Mungkin gak sih Pak masih muda kena kolesterol walaupun sering olahraga juga? Olahraganya rutin, tapi sering keliengan tiba-tiba. Mikirin utang kali. Aja, ya kan? Karena zaman sekarang itu penyakit metabolic disorder itu bergeser. Zaman dulu orang kena kolesterol itu kepala 5, sekarang kepala 3, kepala 2 banyak kolesterol. Karena pagi, siang, sore makannya junk food. Jangan dulu kan jarang restoran junk food, adanya warteg zaman dulu kan. Kalau zaman sekarang itu anak-anak milenial kan hobinya junk food. Iya, yang simpel-simpel, yang instan-instan. Saya ngeliat tuh kalau malam-malam mereka nongkrong di kafe-kafe ya kan, itu rame sekali sampai malam mereka nongkrong di situ. Ya kan, kalau mereka konsumsi makanan yang siap saji, yang miskin malnutrisi, otomatis kita kena kolesterol, kerusakan sistem metabolisme. Anak zaman sekarang itu gampang obesitas, gampang kolesterol, gampang asam urat, karena pola makannya sudah bergeser, beda dengan orang zaman dahulu.
Jadi bisa kemungkinan nih Angel terkena Iya. kolesterol. Jadi kolesterol itu sekarang tidak melihat usia berapapun, kalau gaya hidupnya dan juga gaya makannya sembarangan ya tetap aja Coba deh bisa anak lampir. milenial ya, pernah nggak konsumsi buah-buahan pagi siang sore ataupun lalapan yang segar? Kan jarang. Ya kan, kalau mie instan sering pagi siang sore. Mudah, meriah, murah Iya. lagi. Cari yang apa namanya, samyang. Iya itu. Yang pedas-pedas ya. Pedas. Nah, Nah, konsumsi siman deh ya, biar kita menghindari di usia berapapun tidak kena penyakit metabolic disorder seperti diabetes, kolesterol, hipertensi, jantung koroner, stroke ya kan. Dengan konsumsi siman kita perkaya dengan antioksidan hidup dalam tubuh kita. Angel jangan lupa ya, konsumsi Ziman setiap hari rutin, sehari 3-5 kali, bisa diteteskan di bawah lidah 3-6 tetes, atau bisa juga diteteskan di dalam air 100 ml, bisa dengan air dingin atau juga dengan air normal. Air normal itu suhunya normal gitu ya, Iya. nggak dingin karena dimasukin ke dalam kulkas gitu. Bisa didapatkan di Tokopedia, di Bukalapak, atau bisa pesan di via WhatsApp di 0877900300. Jadi jangan ragu-ragu lagi deh. Yuk cepetan deh beli Ziman, konsumsi Ziman untuk menjaga kesehatan kita biar lebih oke lagi. Apalagi cuaca lagi nggak menentu. Kemudian juga Indonesia juga lagi marak Lagi, banget wabah ya kan, nggak cuma Darurat hanya corona. Nah, darurat corona dan juga apa namanya tuh demam berdarah. Oh iya. Gitu kan, demam berdarah pun juga lagi banyak banget di Indonesia. Jadi jaga kesehatan dengan mengkonsumsi Ziman secara rutin dan juga teratur. Virus corona yang sangat berbahaya sudah mulai masuk ke Indonesia. Untuk itu kita harus melakukan pencegahan agar tidak terjangkit virus ini. Salah satu cara terpenting mencegah virus ini adalah menjaga kesehatan tubuh. Kita akan terhindar dari virus corona kalau kita benar-benar sehat. Nah, untuk menjaga kesehatan tubuh, minumlah Ziman 5 tetes 2 kali sehari. Belilah Ziman di radio kesayangan Anda ini, di apotik dan juga kios Ziman di sekitar Anda. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Ketika pola hidup sehat sudah dilakukan, tetapi kolesterol jahat LDL tetap tinggi, ya mau nggak mau kan harus minum statin. Kalau pengobatannya dihentikan, itu bisa kemungkinan kolesterolnya akan naik kembali. Terus gimana dong solusinya? Ya diimbangi dengan mengkonsumsi Ziman. Sehari bisa 3-5 kali diteteskan di bawah lidah. Nah, untuk Anda yang mau mendapatkan Ziman bisa di Tokopedia, Bukalapak, atau bisa juga pesan via WhatsApp di 0877900300, bisa juga di radio kesayangan Anda dan juga di gerai-gerai Ziman. 081511103103. Ini banyak banget yang mau nanya nih Pak. Oh iya? Namanya adalah Ilham di Cakung, usianya 51 tahun. Ya. Saya sudah menahan makanan tapi kolesterolnya masih tinggi aja. Ya, itu kan Gitu. saya cerita bahwa penyumbang makanan itu bukan terbesar, tapi kalau kita pola makan kita nggak bener terus, dan yang paling berbahaya itu sebenarnya menaikkan kolesterol jahat itu yang namanya konsumsi makanan yang mengandung lemak trans fat. Trans fat itu adalah minyak sayur dihidrogenasi menjadi padat, ya berupa margarin. Jadi kalau kita konsumsi makanan yang zaman sekarang itu yang pakai margarin, trans fat ya, dan itu rata-rata makanan zaman modern, jadi renyah, gurih, Iya sih. awet ya kan, itu menaikkan kolesterol itu sangat cepat, trans fat itu, dan dia menyebabkan reseptor sel-sel kita rusak. Dan menyebabkan kerusakan sistem metabolisme, akibatnya kolesterol kita tinggi karena liver kita pun jadi bermasalah karena kita terbiasa konsumsi trans fat. Nah, kalau sudah banyak toksin di dalam tubuh kita, kadang-kadang kita konsumsi obat juga tidak respon kan, ironis ya. Udah konsumsi dosis tinggi tapi nurunkan kolesterolnya susahnya setengah budek gitu ya. Bukan setengah mati, Setengah mati, setengah sampai budak. budek ya turun-turun kan gitu. Jadi yang paling penting ya kita rubah makan, hindari makanan yang mengandung trans fat, mengandung goreng-gorengan apa segala macam. Karena kan kalau kita pakai mentega, goreng nasi goreng lebih enak loh daripada pakai Iya, daripada pakai minyak. pakai minyak. Lebih gurih. Lebih gurih. Iya. Tapi itu yang merusak sistem tubuh kita, akibatnya kolesterol jahat kita naik sekali, tinggi sekali. Jadi solusinya hindari deh konsumsi makanan yang trans fat, makanan yang junk food, makanan yang diproses berkali-kali, konsumsi makanan sehat, banyak makan jus, sayur-sayur, buah-buahan, konsumsi alpukat deh banyak-banyak, itu pasti turun kolesterolnya. Plus yang simple, konsumsi Ziman, tetes di Betul. bawah lidah 5 tetes pagi, siang, sore, malam. Tuh. Ya.
Cuma bagi Anda yang masih konsumsi obat statin, saya tidak menyarankan langsung berhenti mendadak, ya kan? Pelan-pelan lah. Kita konsumsi makanan sehat, kita gaya hidup kita berubah, kita konsumsi Ziman. Begitu kita punya kolesterol sudah turun, ya obat dikurangi step by step, sehingga kita tidak tergantungan obat seumur hidup, sehingga kita tidak menerima efek samping dari konsumsi obat-obatan statin jangka panjang, ya. Jadi ini efek samping statin yang kurang umum ya, tapi kalau saya baca, saya ini nggak enak juga sih. Contoh yang paling sering itu adalah masalah memori, lemot, sulit konsentrasi. Jadi kalau pikir pasti kamu banyak konsumsi statin ya. Iya, ya kan? jadi kalau misalnya ada orang lemot ditanya apa, jawabnya apa, berarti kebanyakan statin ya. Terus depresi, mudah marah ya kan. Oke. Kalau ada orang ngamuk-ngamuk depresi, kamu kebanyakan statin ya. Gitu aja saya mah gampang ya kan. Terus kehilangan nafsu makan atau kenaikan berat badan, tiba-tiba gemuk. Nah, kalau laki-laki itu ya, kalau konsumsi statin jangka panjang, itu sama efeknya kayak seperti konsumsi obat diabetes jangka panjang. Dia kena penyakit BMW. Iya. Burungnya meneng wae. Gimana gimana cari obat kuat kronis ya kan? Saya bener loh, kalau teman saya udah konsumsi obat kolesterol jangka panjang, saya pasti bilang, kamu punya istri cantik pasti didiemin ya. Iya, cuma diliatin doang. Terus gimana Pak? Saya bangun, dia nggak bangun. Saya tidur, dia duluan tidur. Nah, kamu pasti konsumsi statin jangka panjang ya. Iya, nah udahlah. Yang paling penting itu kita konsumsi kesehatan kita, konsumsi makanan sehat, gaya hidup sehat. Nah, Ziman itu makanan sehat. Betul. Makanan fungsional. Konsumsi rutin agar kolesterol kita turun dan kita kembali lagi sebagai pria sejati. Wah, mantap. Ya, konsumsi Ziman secara rutin dan juga teratur, khususnya untuk para pria-pria yang sudah kelamaan banget mengkonsumsi obat-obatan ya, biar makin bugar, biar istri senang di rumah. Betul. Biar istrinya nggak manyun lagi, nggak marah-marah lagi karena cuma diliatin doang gitu ya. Oke, ini ada Rita yang ada di Bekasi, usianya 55 tahun. Sudah hampir sekitar 10 tahun mengkonsumsi obatan-obatan kolesterol. Beberapa hari ini kok seperti kayak kulitnya menguning, matanya menguning, kemudian kadang-kadang suka mimpi buruk dan gelisah. Apakah itu salah satu resiko atau efek sampingnya? Itu efek samping statin sebenarnya ya, yang serius tapi jarang. Oke, jadi nggak semua orang gitu ya Pak ya? Nggak semua orang. Tapi ini serius gitu? Ya, tapi itu konsumsinya biasanya juga jangka panjang ya. Jadi ada yang efek sampingnya seperti itu. Jadi menguning apa segala macam ya. Kemudian matanya kuning, kulitnya kuning, mudah berdarah atau gampang memar. Jadi kulitnya itu apa? Kalau kepentok sedikit gampang biru gitu deh ya. Bukannya itu kurang zat besi ya? Yang saya tahu kalau kulitnya kuning, matanya kuning kan itu liver, sakit hati gitu ya. Berarti itu sudah kena hatinya, livernya. Iya, karena kalau konsumsi jangka panjang bisa radang hati, hepatitis, yang bisa menyebabkan gejalanya seperti flu. Kenapa? Itu tadi, karena dia konsumsi obat-obatannya bukannya menurun, nambah terus. Iya sih, benar. Ya. Jadi yang paling bagus itu back to nature. Oke. Jadikanlah makananmu sebagai obat, atau satu-satu obat-obatan jadi makananmu. Oh, nggak asik banget. Masa makan pakai obat? Jadi makan obat itu kayak makan nasi. Iya. Jadi begitu kena statinnya dosisnya nambah, akibatnya mual-mual, ada obat mual, habis itu gula darah naik, minum obat diabetes, akhirnya obatnya jadi 5 macam, jadi banyak ya kan. Jadi nasi lauknya obat. Iya, itu makan apa itu? Makan nasi obat. Bukan, makan obat. Aduh Nggak enak sedih banget. Udah ngebayanginnya. ganti obatnya dengan Ziman ya. Maka dimulai dari sekarang. Jadi Ziman itu tidak hanya dikonsumsi untuk orang yang sakit, yang sehat pun juga harus bisa konsumsi Ziman gitu. Harus biar awet muda. Nah, biar awet muda, seger buger, biar investasi kesehatannya jangka panjang gitu kan. Jadi ayo dong. Ini bener loh ya. Kalau mau coba silahkan. Yang konsumsi Ziman rutin selama 3 bulan berturut-turut. Kalau bisa sih foto deh sebelum dan sesudah. Itu kulitnya nanti lebih lembut, lebih lebih bercahaya, lebih kenyal, kemudian lebih lembab, nggak busikan, ya. Terus matanya itu penglihatannya lebih tajam, karena kan prosesnya dalam 3 bulan itu otomatis kita banyak regenerasi sel yang baik karena konsumsi makanan yang kaya dengan antioksidan hidup, seperti itu. Oke, yuk jangan ragu-ragu lagi deh, ayo dong konsumsi Ziman secara rutin dan juga teratur. Saya pun juga mengkonsumsi Ziman. Kalau saya mengkonsumsi Zimannya sehari 3-5 kali. Diteteskan di bawah lidah, ya bisa 3-6 tetes. Tapi kalau untuk
penyembuhan mungkin akan lebih rutin lagi ya Pak ya, 2 jam sekali, Iya. atau sehari bisa 6 kali atau 7 kali gitu ya, tergantung kebutuhan Anda. Dan Anda bisa mendapatkan Ziman di Tokopedia, di Bukalapak, dan juga bisa pesan via WhatsApp di 087790.300. Bisa juga di radio-radio kesayangan Anda, bisa juga di apotik, di gerai-gerai Ziman. Udah banyak Ziman bisa didapatkan di mana aja. Jadi jangan ada alasan aduh susah nyarinya atau males, jangan begitu ya kan. Ini untuk kesehatan Anda. Virus corona yang sangat berbahaya sudah mulai masuk ke Indonesia. Untuk itu kita harus melakukan pencegahan agar tidak terjangkit virus ini. Salah satu cara terpenting mencegah virus ini adalah menjaga kesehatan tubuh. Kita akan terhindar dari virus corona, benar-benar terhindar dan benar-benar sehat. Untuk menjaga kesehatan tubuh kita, minumlah Ziman 5 tetes 2 kali sehari. Belilah Ziman di radio kesayangan Anda ini, di apotik dan juga di kios Ziman di sekitar Anda. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Sesi terakhir, kita bacain lagi WhatsApp yang sudah masuk di 081511103103 dari Adri, 44 tahun di Bekasi. Saya punya mah akut, kalau minum Ziman aman atau tidak? Katanya kan rasanya agak asam. Ya, itu pertanyaan bagus sekali. Jadi bagi mereka yang punya mah akut, jangan konsumsi saat perut kosong. Kalau bisa setelah konsumsi makanan ya. Jadi habis makan 10 menit kemudian baru konsumsi Ziman. Ya, kalau konsumsi Ziman nanti mah akutnya menjadi normal, tapi proses ya. Udah punya mah akut, ada kolesterol, ya dua-duanya menjadi normal ya. Tapi prosesnya setiap orang beda-beda. Ada yang sebulan, ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan ya. Jadi karena apa? Karena Ziman akan memperbaiki fungsi-fungsi organ tubuh kita. Jadi bagi yang mah akut jangan konsumsi perut kosong ya setelah makan. Oke. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi Pak seputar Ziman Oh atau ya, kalau kasih takut tahu, asamnya tetes aja dalam air boleh kok. 100 Ya. mili ukuran airnya ya. Iya boleh, 100 mili tetes 5 tetes minum, nggak masalah kan, udah nggak asam lagi dong. Oke. Gitu. Sudah habis waktunya Pak. Sudah habis ya. Jadi buat pendengar setia, tetap awet muda, sehat tanpa obat, dengan makanan fungsional Ziman. Virus corona yang sangat berbahaya sudah mulai masuk ke Indonesia. Untuk itu kita harus melakukan pencegahan agar tidak terjangkit virus ini. Salah satu cara terpenting mencegah virus ini adalah menjaga kesehatan tubuh. Kita akan terhindar dari virus corona kalau kita benar-benar sehat. Untuk menjaga kesehatan tubuh, minumlah Ziman 5 tetes 2 kali sehari. Dan belilah Ziman di radio kesayangan Anda, di apotik, kios Ziman di sekitar Anda. Anda pun juga bisa mendapatkan di Tokopedia, di Bukalapak, bisa juga pesannya via WhatsApp di 087790.300 ya. Sehari bisa 3 sampai 5 kali tergantung kebutuhan Anda. Cara pemakaiannya bisa diteteskan langsung di bawah lidah 3 sampai 6 tetes setiap kalinya. Bisa juga diteteskan dalam air. Ukurannya 100 ml, berarti setengah gelas ya, air dingin maupun air normal. Harganya Rp200.000 dan ini 100% enzim herbal alami, isinya 15 ml kurang lebih 150 tetes. Jadi jangan ragu-ragu lagi untuk mengkonsumsi Ziman setiap hari agar badan kita sehat, awet muda, terhindar dari segala penyakit, termasuk penyakit yang saat ini sedang mewabah di Indonesia. Kalau gitu saya Sarun pamit, Pak Nyoto juga pamit, dan Baru saja Anda dengarkan Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat yang dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif.